Di luar sana, sadar nggak sih banyak rahasia. Tapi sayangnya, rahasia itu cuma enak buat didengar. Begitu dipraktekin bingung, caranya gimana? Nah, izinkan saya saat ini Aryan Surya dari Pagar Kehidupan sebagai sahabat kamu ya. Yuk, kita langsung praktekin aja. Gimana sih caranya kita merubah hidup? Dan ada rahasia emas apa lagi nih? Yang daging yang ingin saya berikan kepada kamu di hari ini. Ini daging banget. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Kalau kita bicara soal podcast pagi, seperti halnya pagi hari, biasanya di pagi hari itu kita harus bersemangat. Bersemangat, tapi hati-hati nih. Jangan sampai semangat kita justru menggiring kita kepada suatu hal yang sebenarnya mohon maaf, cuman enak buat didengar, tapi nggak bisa kita praktekin. Nah, sekarang kalau seandainya diri kamu sama seperti saya, kita sama-sama udah bosen banget dengerin sesuatu hal yang gak bisa kita uji coba. Mau ya? Sekarang bersama dengan saya, sahabat kamu atau bahkan sahabat baru kamu mungkin, kita praktekin sebuah ilmu emas yang saya beri nama cara menikmati proses yang masuk akal. Nah, ini dia nih. Ini sebuah ilmu yang bisa jadi saya bilang paling emas di antara semua video Pagar Kehidupan yang seizin Tuhan ya. Insya Allah kamu tonton dan menolong hidup kamu. Bagaimana tidak? Sekarang coba ikuti apa yang saya ingin jabarkan kepada kamu. Dengerin. Kita semua sadar ya, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu sebenarnya ada maksudnya, betul? Tapi kita bukannya nggak tahu, saya sama seperti kamu, pernah jadi orang yang maaf banget, bukan gak mau dengerin orang-orang bijak di sekitar kita gitu ya, yang nyuruh kita sabar, yang nyuruh kita tegar gitu. Kita tahu ucapan mereka benar, tapi tolonglah, kayaknya gak cuman sabar dan tegar deh. Kita tuh kalau disuruh tegar, disuruh sabar, gampang sih, tapi untuk prakteknya itu gak gampang ya. Setuju dengan saya? Nah, sekarang izinkan saya sebagai sahabat kamu yuk. Gimana sih caranya Aryan Surya Pagar Kehidupan akhirnya bisa sampai titik ini dengan menikmati proses? Caranya tuh gimana mas yang masuk akal? Apakah dengan tegar atau sabar aja cukup? Atau ada cara lain? Jawabannya langsung saya jabarkan. Apakah hanya dengan sabar dan tegar aja cukup? Pertanyaan itu saya langsung jawab tidak bisa. Kalau kita ingin melupakan sesuatu, jawabannya adalah dengan menerima prosesnya. Tapi sayangnya nggak semua orang bisa menjelaskan bagaimana cara menikmati prosesnya mas. Seandainya saya baru diputusin pacar, baru bercerai dari rumah tangga yang saya bina, mohon maaf, baru ketipu sama orang yang saya pikir dia tidak bisa nipu saya, baru kehilangan pekerjaan karena PHK mas, baru kehilangan orang yang saya cinta karena dipanggil Tuhan mas. Gimana caranya saya bisa melalui proses ini secara masuk akal mas? Saya nggak mungkin melalui ini hanya dengan dua kata sabar dan tegar. Jawabannya gampang. Jawaban itu adalah perhatikan apa yang kamu makan dan kamu minum. Saya ulangi. Cara menikmati proses yang harus kita lalui itu memang bukan hanya dengan sabar dan tegar. Karena mustahil orang bisa sabar dan tegar ketika dia baru kena musibah. Cara yang harus kita lakukan adalah perhatikan apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum. Mas, bentar nih, ini saya baru denger nih kayak gini mas. Saya nggak pernah seumur-umur disuruh memperhatikan apa yang saya makan dan minum untuk menghadapi proses. Saya nggak pernah denger tuh mas. Yang pernah saya dengar sabar sama tegar. Udah sering banget tuh mas. Si tegar sama si sabar disebut mas. Tapi kalau ini nggak pernah mas. Ini apa maksudnya mas? Nah ini, dengarkan. Teman-teman, saya mau tanya sama kamu. Kamu setuju nggak dengan saya? Bahwa apa yang kita makan,
apa yang kita minum itu mempengaruhi mood kita. Sampai sini dulu. Saya tanya, setuju atau tidak bahwa apa yang kita makan dan kita minum mempengaruhi mood kita? Setuju atau tidak? Lihat pengalaman kamu. Setuju? Kalau jujur jawabnya apa adanya, setuju Mas. Nah, sekarang saya ingin kamu ingat-ingat lagi. Kapan terakhir kali diri kamu ngerasa rasanya tuh Mas, kalau saya makan ini kok enak banget. Kapan terakhir kali kalau kamu minum itu rasanya enak banget Mas, kalau saya udah minum ini kok rasanya enak banget. Nah, udah deh. Kita nggak usah ngerasa diri kita salah pernah melakukan itu. Saya nggak tanya apa yang kamu makan dan kamu minum di waktu itu. Yang saya tanyakan, kamu merasakannya senikmat apa sih? Dan jujur, pada waktu itu kamu makan apa dan minum apa? Jawab aja dalam hati. Nah, kan? Akhirnya ketahuan deh bahwa ternyata kita sebagai manusia dasarnya itu sama. Suka mencari jalan keluar melalui petunjuk yang Tuhan tuh sebenarnya udah kasih loh dalam hati kamu. Sadar nggak? Nih saya jabarin. Maaf ya. Mungkin ada di antara kamu yang ketika kena masalah, pelariannya adalah minum minuman keras. Kita mulai dari situ dulu. Kamu tahu nggak, minum minuman keras itu salah. Tapi ada benernya. Lah benernya di mana Mas? Benernya adalah kamu mengikuti petunjuk Tuhan bahwa kalau kamu stres, kamu sedih, harus memasukkan minuman ke dalam tubuh kamu. Sampai situ udah bener tuh. Tapi sayangnya setan menyesatkan kamu sehingga yang dimasukin adalah sesuatu hal yang dilarang Tuhan, yaitu alkohol. Paham sampai sini? Jadi setengahnya udah bener. Diri kamu udah ngikutin hati nurani bahwa memang ketika saya ada masalah, saya masukin dulu minuman ke mulut saya. Itu udah betul. Sama seperti kamu nih. Pernah nggak dimarahin dokter? Udah tahu disuruh diet. Makan coklat lagi, makan es krim lagi. Aduh. Nah, coba pikir-pikir. Bener nggak nih tebakan saya? Diri kamu sebenarnya udah tahu kalau makan coklat itu bikin gemuk lagi. Makan es krim bikin gemuk, tahu Mas. Tapi kok entah kenapa saya nggak bisa lepas ya Mas. Ketika saya lagi sedih makan es krim sendirian segentong. Ketika lagi marah, ketika lagi kecewa dia pilih makan gitu. Kayaknya kalau makan bisa melepaskan masalah Mas. Saya jadi segeran dikit. Nah, itu maksud saya. Itu yang saya maksud. Sebenarnya dari awal kamu sebagai sahabat saya udah tahu lagi bahwa kalau kita sedang menghadapi masalah, menghadapi proses, butuh masukin sesuatu ke dalam mulut. Betul? Sampai sini kita udah sepakat nih. Diri kamu udah pinter, udah tahu. Tapi sayangnya, ini dia. Karena nggak ada ilmu, kamu masukinnya sembarangan. Masukin alkohol, masukin es krim, masukin obat-obatan terlarang. Masukin apa lagi? Ayo, jujur. Masukin es krim yang kalorinya gede banget, Mas. Masukin lemak yang segambreng, Mas, ya. Nah, sekarang saya akan langsung memberikan kepada kamu tips sederhananya. Kamu uji coba ya, ini benar nih. Coba gini deh. Kalau diri kamu lagi ada masalah apapun itu, ambil segelas air putih. Sebentar, saya nggak nyuruh kamu minum. Nggak, ambil segelas air putih, taruh di depan wajah kamu, pejamkan matamu di depan air putih itu, kemudian kamu berdoa pakai hati. Doa dengan doa yang tulus banget, minta kepada Tuhan supaya air itu memberikan kamu ketenangan. Setelah kamu berdoa di depan air itu, kamu hembuskan doamu ke dalam air itu. Setelah itu kamu minum air itu pelan-pelan. Ini dulu sebentar. Ini yang pertama. Coba kamu praktekin sekarang. Pause dulu video ini. Kalau kebenaran nih, kebenaran banget kamu sedang menghadapi masalah, coba praktekkan yang pertama ini dulu aja. Pause dulu video ini, hentikan dulu, kamu uji coba dulu.
rasanya gimana? Silahkan. Sudah? Kalau kamu yang mempraktekkan, gimana rasanya sekarang? Lebih tenang. Dan itu akan semakin tenang. Saya kasih penjelasan ilmiahnya dulu kenapa, biar kamu paham. Penjelasannya gampang. Kamu menjadi tenang karena di setiap air yang didoakan, air itu akan membentuk partikel yang sempurna dibandingkan air yang tidak didoakan. Dan seperti yang kita tahu, manusia itu sebagian besar tubuhnya terdiri dari air atau cairan. Nah sekarang bayangkan, di saat air-air yang kita doakan tadi masuk ke tubuh kita, badan kita otomatis akan didominasi oleh air-air yang partikelnya bagus. Dan itu yang membuat tubuh kamu jadi lebih tenang, jadi lebih baik. Sadar tidak? Tuh hebatnya Tuhan tuh, menciptakan semesta raya dengan hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini nih. Kalau air rata-rata gratis atau mungkin murah. Ada sesuatu hal yang nggak bisa dibilang mahal, tapi cukup mengeluarkan duit juga nih mas. Apa itu? Coba mulai detik ini kamu cari coklat bubuk di toko online yang kamu sudah berlangganan di sana. Coklat bubuk itu bukan coklat manis ya, tapi coklat yang memang dari sananya itu pahit. Buat setiap pagi, semakin besar masalah kamu, dengerin baik-baik, semakin berat masalah kamu, semakin kamu harus banyak mengkonsumsi coklat bubuk ini. Kalau masalah hidup kamu itu sangat berat, minumlah coklat bubuk ini sehari 3 gelas, pagi, siang, malam. Coklat bubuk itu kamu seduh pakai air panas seperti layaknya kopi, paham? Tapi tidak usah dipakein gula. Kalau mau dipakein boleh deh, mungkin karena pemula pahit mas, ya udah boleh. Tapi intinya kamu minum itu coklat bubuk. Ingat ya, coklat bubuk bukan coklat susu atau coklat batangan yang manis, bukan. Coklat bubuk yang dasarnya pahit. Cari yang murah, kamu minum. Lihat hasilnya bagaimana. Kenapa mas? Nih saya kasih penjelasan ilmiahnya. Tuhan itu menciptakan sesuatu sebenarnya sudah lengkap di dunia ini. Saya ulangi. Di semesta raya ini Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya lengkap. Orang udah pasti bakal depresi. Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu diciptakanlah tanaman yang bernama coklat salah satunya yang bisa mengobati depresi kamu tanpa harus minum obat apa-apa. Sayangnya orang sudah didoktrin bahwa kalau ada masalah larinya ke alkohol lah. Iya kan? Apalagi makan makanan yang nggak bener lah, obat-obatan terlarang lah. Padahal coklat. Itu dia. Minum coklat. Kalau masalah kamu itu berat, 3 kali sehari. Kalau ringan, 1 kali sehari. Kalau sedang-sedang aja mas, 2 kali sehari. Lihat hasilnya. Aneh tapi nyatanya. Ketika kita minum coklat, segelas aja, rasanya tuh entah kenapa kita bakal happy tanpa sebab. Ternyata di dalam coklat itu teman-teman, ada zat yang bisa membuat kita jadi happy tanpa sebab. Itulah sekali lagi kehebatan Tuhan dengan ciptaan-ciptaannya. Jelas sampai di sini? Nah, ini dia teman-teman. Saya tidak akan memberikan terlalu banyak hal yang harus kamu masukkan ke tubuh kamu. Cukup 2 ini aja. Air yang kamu doakan dengan tulus. Dan kamu sambung dengan coklat yang kamu minum setiap hari. Ingat, pagar kehidupan itu tidak akan ada apa-apanya kalau tidak kamu uji apa yang saya berikan ini. Jadikan ini sebagai rutinitas kamu. Dan lihat deh, hanya dengan memperhatikan apa yang kamu masukkan ke dalam mulut kamu aja, kok rasanya saya jadi lebih kuat ya mas di dalam menghadapi proses. Ini loh. Ini yang selalu saya lakukan dan alhamdulillahnya, bersyukurnya berhasil. Lakukan ini semua. Buktikan bahwa apa yang saya katakan ini ada efek besar dalam hidup kamu. Tuhan itu baik dan Tuhan sudah menciptakan segalanya untuk kita petik
dan kita pakai sebagai obat yang alami. Buktikan, uji materi ini ya. Kamu berharga. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.